Ditanya lagi penyaji. Iya, ada berbagai pertanyaan. Oke. Pengantar penjelasan materi, kita berada dan hidup sekarang ini dalam perkembangan iptek yang sangat pesat, yang membawa perubahan yang sangat besar dan cepat pula, yang mencakup segala bidang atau aspek kehidupan. Karena iptek, maka kita bisa kuliah jarak jauh dengan mempergunakan Google Meet. Oke. Dalam pengembangan iptek, manusia berlomba menjadi yang unggul dan terjadi persaingan. Termasuk persaingan yang tidak sehat. Ya, kita dulu mendengar berita bagaimana Rusia dan Uni Soviet dengan atau Rusia dengan Amerika Serikat bersaing ketat untuk mengembangkan iptek. Akhirnya Rusia hancur sehingga USA yang menjadi unggul yang disebut negara adik kuasa. Ada beberapa sikap terhadap iptek. Itu juga disinggung. Ini bukan sikap etika Kristen. Disinggung dalam sajian. Iya, tapi dalam sajian ada dua dia bilang. Itu dalam pendahuluan. Yang pertama, mendewakan iptek dan menjadikannya sebagai Tuhan dalam hidupnya. Iya, dia begitu mendewakan penemuan-penemuan dan kemudian yang menggantikan Tuhan, menjadikan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya bukan bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada iptek. Termasuk kalian yang tidak mengandalkan Tuhan lagi, tapi mengandalkan HP. Contoh sederhana. Yang kedua, menolak iptek karena dianggap mengancam keyakinan atau iman dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Dan memang banyak sekali iptek yang tidak baik. Nanti kita melihat bahwa iptek itu juga sudah bisa menjadi produk dosa. Yang ketiga, menggunakan iptek tanpa selektif atau tanpa kritis. Iya, karena dianggap menopang kehidupan. Wow, iya. Bagaimana sikap etika Kristen terhadap iptek? Jadi penyaji terlalu luas membahasnya. Karena dari skripsi mereka ambil. Ya, kita nggak sampai ke situlah bahasanya. Nanti kalau di seminar baru begitu. Ya, jadi kalau sajian itu bagus, dicurigai. Iya. Kan kelihatan sekali. Sistem penulisannya juga persis seperti sudah skripsi. Oke, nanti dikomentari. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Apa yang dikatakan firman Tuhan atau Alkitab tentang iptek. Sehingga kita dapat menentukan sikap. Oh, rupanya sikap kita harus begini gitu. Tapi ada dasarnya. Perlu kita pahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau Alkitab. Yang pertama, iptek itu diciptakan oleh Tuhan. Dan iptek itu berasal dari Tuhan. Ingat itu kawan. Mengapa kita mengatakan bahwa iptek itu diciptakan dan berasal dari Tuhan? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu artinya adalah manusia diciptakan dengan akal budi. Akal budi tidak hanya akal. Kalau hanya akal kerjanya itu mengakal-akali. Seperti si Person dengan si Samuel. Ya kali mereka kita. Diciptakan dengan akal budi. Dan juga diberikan kemampuan untuk melakukan, mengembangkan sesuatu. Iya, dalam Kejadian 1:8 disuruh untuk mengembangkan, mengusahakan, mengelola, menguasai ciptaan yang lain. Dalam Kejadian 1:29
ayat 20 Kejadian 2 ayat 15 disuruh memelihara. Berarti untuk melakukan tugasnya manusia harus mengembangkan akal budinya, mengembangkan tekniknya atau cara untuk melakukan tugasnya. Lalu yang kedua, manusia sebagai makhluk istimewa diberi kedudukan dan kuasa atas bumi dan makhluk yang lain. Berarti manusia menerima mandat untuk mengelola, menguasai, memelihara. Berarti mandat iptek, pengembangan ilmunya dan pengetahuannya dengan caranya dia menguasai, mengelola, dan memelihara ciptaan yang lain. Hal ini menyatakan bahwa Allah memberikan mandat bagi manusia untuk mengusahakan dan mengembangkan ipteknya dalam rangka melaksanakan mandat yang diberikan oleh Tuhan atau perintah yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah menghendaki agar manusia dalam mengembangkan, melaksanakan ipteknya berpegang pada prinsip kasih dan keadilan. Baca ayat-ayat itu. Maka kalau Allah memberikan otonomi, kebebasan, kekuasaan kepada manusia untuk mengembangkan ipteknya, seharusnya manusia mengembangkannya dan menempatkannya dalam rangka mengasihi, memuliakan, dan memuliakan Allah dan mengasihi sesama dan demi keutuhan ciptaan yang lain. Ingat itu. Tentu itu tujuan Allah. Nggak mungkinlah Allah memberikan mandat dan disuruh untuk mengembangkan ipteknya dengan pengembangan yang bertentangan dengan kehendaknya. Yang keempat, manusia adalah manusia yang telah berdosa. Ingat itu kawan. Maka keberadaan manusia yang sudah berdosa memungkinkan apa yang dihasilkan oleh manusia menjadi produk dosa. Bapak tadi sudah mengatakan banyak iptek yang tidak baik. Pornografi itu, cyber porno itu, itu kan produk dosa. Dan banyak iptek yang menghancurkan itu produk dosa. Maka iptek tidak dapat dijadikan menjadi sesuatu yang baik semua, enggak semua baik. Dan tidak netral. Iptek bisa menjadi alat setan yang mendatangkan malapetaka dan bisa disalahgunakan. Halo Gabriel. Ya, Pak. Ya. HP itu baik enggak? Ada baiknya, ada buruknya, Pak. Tergantung yang memakai, Pak. Tergantung penggunanya juga, Pak. Kalau HP ANSI itu baik enggak? Ya, kalau menurut saya baik sih, Pak. Baik. Tapi yang baik itu bisa mendatangkan malapetaka kalau disalahgunakan. HP juga bisa disalahgunakan. Makanya ada istilah hidup Anda di ujung jari Anda. Kan begitu? Oke, yang kelima yang perlu kita tahu supaya kita bisa menentukan sikap. Iptek adalah hikmat manusia. Wah, dalam sajian tadi panjang lebar diuraikan tentang hikmat, hotmah, dan juga pengetahuan. Dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Hebat sekali penyaji. Tapi nggak perlu sehebat itulah sekarang. Iptek adalah hasil hikmat manusia. Hikmat manusia dan hasilnya akan menjadi masalah jika tidak tunduk kepada hikmat Allah. Apalagi jika hikmat manusia itu menggantikan hikmat Allah. Banyak orang yang tidak mengakui hikmat Allah, menggunakan hikmat Allah di dalam mengembangkan pengetahuan dan hikmatnya. Maka tidak dapat disangkali iptek mempunyai aspek positif dan negatif. Dalam sajian diuraikan dampak positifnya dan dampak negatifnya. Ya.
iptek yang positif akan membawa manfaat yang baik. Jika digunakan sesuai dengan norma Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi banyak iptek yang baik, tapi digunakan kepada tujuan yang salah. Udah ada contoh sederhana tadi HP itu. Kalian mempergunakannya nggak hanya untuk yang baik. Dibuka juga yang macam-macam kan. Begitu Gabriel kan? Halo Gabriel. Pak. Kau buka juga kan program-program yang lain di HP, tidak hanya yang baik, yang kurang baik juga kau buka-buka kan? Kalau itu Pak pernah Pak? Pernah. Dan jangan dilakukan terus lah. Itu namanya salah mempergunakan yang baik. Iya, saya tanya si Gabriel, sama aja yang lain. Baik itu laki-laki dan perempuan. Benar enggak? Ya pasti nggak ada yang mengaku lah. Oke, kalau demikian, bagaimanakah sikap etika Kristen terhadap iptek? Inilah pokok bahasan kita. Kita sudah melihat 5 dasar yang perlu kita ketahui untuk menentukan sikap. Apakah etika Kristen menerima atau menolak bulat-bulat? Tadi ada pertanyaan begitu, termasuk apakah gereja menerima atau menolak. Ada beberapa nasihat, ya, firman Tuhan yang perlu kita pahami, yang juga menjadi sikap kita gitu. Menerima iptek yang positif sebagai anugerah Allah, karena Allah yang menyuruh kita mengembangkannya gitu. Banyak iptek yang positif. Hidup ini lebih mudah kan begitu. Ya, termasuk juga di masa COVID ini bisa ibadah live streaming, bisa kuliah pakai Zoom dan Google Meeting gitu kan. Itu kan semua positif dan digunakan untuk positif sehingga bisa berkomunikasi dengan si Gabriel. Di mana kau Gabriel? Di kos Pak. Oh, di kos kau sekarang, kampungmu? Ditinggal dulu sebentar Pak. Hah? Ditinggalkan dulu Pak sebentar Pak. Karena bimbingan CP itu Pak. Kenapa? Karena bimbingan CP Pak. Pembekaran Pak. Bimbingan CP sampai kapan itu? Hari satu 6 pertemuan Pak. 6 pertemuan dan setiap satu Pak. Setiap hari Sabtu. Iya Pak. Oke. Iya. Menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah dan untuk memuliakan Allah. Ya, itu ya, tadi ditanya bagaimana kita iptek itu memuliakan Allah. Ada contoh itu penemuan teleskop raksasa. Wah, hebat orangnya ya. Dia menemukan teleskop raksasa. Lalu bisa diteropongi sampai ke bintang juga bisa diteropongi. Dengan penemuannya dia bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu di mana? Lalu diteropongi kemana-mana. Nggak ditemukan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan tidak ada. Iya. Penemuannya memuliakan Tuhan atau meniadakan Tuhan? Tentu meniadakan Tuhan. Dia bodoh. Dia pintar tetapi bodoh. Mengapa kita katakan dia bodoh? Padahal dia menemukan teleskop raksasa. Karena dia tidak tahu firman Tuhan yang berkata bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena Allah itu adalah roh. Sampai di sini mengerti? Mengerti Pak. Oke. Lalu yang kedua, nasihat dan sekaligus sikap kita, iptek sebagai hasil hikmat manusia yang berdosa, enggak semuanya baik, tidak semuanya berguna, dan tidak semuanya yang baik digunakan untuk tujuan yang baik. Coba, baik pun iptek itu, tapi tidak semua
digunakan untuk tujuan yang baik. HP tadi, baik nah HP itu alat komunikasi dimanapun kita berada, tapi banyak programnya dan banyak orang yang juga mengupload program-program yang tidak perlu, yang membuat HP-nya digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Maka kita dinasihatkan agar kita mengalami pembaharuan akal budi, pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, agar kita mampu memahami apa kehendak Allah. Iya. Jadi kita perlu mengalami pembaharuan hidup. Kita sudah bahas pembaharuan hidup sebagai dasar etika Kristen yang baik. Jadi kita mampu untuk memilih mana yang kehendak Allah. Iya, Efesus 5 ayat 17 juga berkata demikian. Yang usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Karena yang baik untuk orang belum tentu baik bagi kita. Benar enggak? Iya. Iptek yang baik bagi orang belum tentu baik bagi kita. Lalu yang ketiga, kemajuan iptek mempengaruhi bahkan mengubah pola pikir, sikap dan gaya. Tadi di kajian dikatakan sampai gaya hidup, individualisme, materialisme, dan hedonisme. Ya, dalam kaitan ini perlu dipertanyakan, apakah kita yang menguasai dan menggunakan iptek, atau iptek itu sebalik? Ya, iptek itu yang menguasai kita. Kembali kepada HP. Kita yang menguasai HP atau HP yang menguasai kita? Gimana itu Hesekiel? Hesekiel? Iya. HP menguasai kamu atau kamu yang menguasai HP-mu? Saya yang menguasai HP, Pak. Tapi banyak orang yang dikuasai HP-nya. Nggak bisa lagi dia lepas dari HP-nya. Lalu dia tidak bisa menguasai diri. Dia mengupload berbagai-bagai macam program yang tidak baik. Dan juga menggunakannya untuk itu. Benar nggak, Hesekiel? Iya, banyak orang seperti itu, Pak. Tapi nggak termasuk kau kan? Iya, Pak. Enggak, Pak. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Paling bertobat gitu loh. Kan begitu, Erikson? Iya, Pak. Apa yang dia? Iptek menguasai HP-mu? Iya, Pak. Iya. Kau yang menguasai HP-mu? Kadang-kadang HP juga yang menguasai saya, Pak. Gitu ya. Bertobatlah ya. Iya, Pak. Iya. Sama dengan laptop. Laptop. Iya. Laptop itu yang menguasai atau kita yang menguasai? Kalau kita yang menguasai, berarti kita mengendalikan untuk mempergunakannya untuk hal yang baik. Nah, kita juga perlu bertanya, apakah hal itu menguntungkan kepadaku atau merugikan aku? Iya. Maka kita dinasihatkan bersikap, mempunyai sikap gaya hidup yang arif. Mengerti arif? Arif itu bijaksana. Dia tahu memilih yang tepat untuk dirinya. Sehingga kita bisa bersikap kritis. Inilah juga sebenarnya jawaban pertanyaan tadi, bagaimanakah sikap etika Kristen sebenarnya terhadap iptek? Bersikap arif dan kritis. Iya, itu pilihlah segala sesuatu, pilih yang baik. Jadi bersikap arif, kritis, dan selektif. Iya, karena yang baik bagi orang belum tentu baik bagi kita, menguntungkan bagi orang belum tentu menguntungkan bagi kita. Coba bayangkan, kamu beli HP, tapi kamu tinggal di daerah yang tidak ada signalnya. Itu berguna nggak bagimu? Bagaimana? Nggak berguna kan?
Oke. Lalu di dalam menentukan pilihan terhadap teks atau menentukan sikap, firman Tuhan menjadi ukuran untuk menentukan sikap dan pilihan yang benar. Dan firman Tuhan menjadikan kita menjadi bijaksana, pintar, arif dalam menentukan pilihan, dalam juga menggunakan pilihan dengan benar. Sehingga kita tidak menjadi korban iptek. Contoh, banyak orang yang kormot alias korban mudik. Kita ambil contoh yang sederhana. Iya, kemarin begitu lagi ngetren bagi perempuan rambutnya di rebonding. Kan begitu, Dewi? Dewi? Iya, Pak. Rebonding kan? Iya. Di rambutnya dilurusin. Padahal bagi dia nggak cocok. Mukanya dengan rambutnya nggak cocok. Akhirnya rambutnya seperti bulu bisa. Tahu bisa ulat itu loh. Jelek gitu. Musim dulu rambut di keriting. Keriting. Semua mau keriting. Padahal nggak cocok sama dia rambut keriting dengan mukanya. Lucu. Dia akhirnya lucu. Ada juga musim poni. Poni itu juga termasuk kemajuan itu dalam kaitan mode. Semua punya mode. Lalu dia membaca, poninya menutup matanya. Nggak bisa membaca dengan benar. Ada nggak punya poni? Nanti Bapak lihat satu-satu perempuannya. Iya. Ya Dewi? Iya, Pak. Iya. Punya poni kau enggak? Tidak punya, Pak. Kenapa? Nggak musim lagi ya? Nggak cocok saya berponi, Pak. Oh, begitu. Ya udah, jadilah dirimu. Bagus dan baik bagi orang, belum tentu bagus dan baik bagi kita. Karena kita bukan orang lain. Jadi meniru-niru dan alias itu takut ketinggalan zaman, itu menjadi korban mode. Ada sekarang, akan dulu-dulu. Sekarang ini juga anak-anak muda khususnya perempuan itu memakai spam, rok spam. Sampai nggak bisa dia jalan. Seperti jalannya udah seperti lagi fashion gitu loh. Terus pakai kaos yang ketat. Apa yang menjadi kerjanya? Kalau dia duduk, itu belakangnya, punggungnya kelihatan. Kalau dia berdiri, perutnya kelihatan. Akhirnya dia kerjanya menarik kaosnya ke belakang, menarik kaosnya ke depan. Itulah contoh-contoh yang menjadi korban mode, dan mode itu termasuk kemajuan iptek. Sampai di sini, iya kawan. Jadi ada 4 nasihat yang menjadi sikap kita terhadap iptek. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Asik kan bahasanya? Gimana Rickson? Asik enggak bahasanya? Asik, Pak. Halo Gabriel. Gimana? Kau korban mode? Iya, Pak. Termasuk Rickson ini korban mode rambut gitu loh. Pangkasan gitu. Ada pangkas inilah, dipangkas rambutnya. Coba lihat si Gabriel. Bagus rambutnya dengan sisirannya. Tapi rambutnya si Rickson seperti dikonde, dia disasak di atas, bergelembung. Udah bisa dipangkas itu, Pak. Iya, saya pikir juga. Terus kalau si Maria pakai poni dia, poni. Akhirnya kalau membaca atau akhirnya rambutnya kecipit gitu supaya jangan kena matanya. Kalau enggak dia gini terus. Nggak dilepas poninya. Supaya poninya jangan. Hah? Nggak dilepas poninya, Pak, biar rapi. Oh begitu. Ya, kenapa kau punya poni?
Karena cocok pakai Ikut mode poni, ya? Pak. Ikut mode ya? Tidak, Pak. Jadi kau melihat dirimu ya? Iya, Cocok pakai poni gitu? Iya, Pak. Oke lah kalau gitu. Karena kau yang lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Benar enggak? Benar, Fahri? Benar, Fahri. Kita lebih tahu apa yang baik bagi kita. Itu punya siapa itu? Akhirnya bergelombang suara Bapak. Suara yang merdu, berbalik lagi. Bapak dengar. Halo, Fahri. Iya. Oke. Ada yang mau bertanya? Bapak pikir enggak ada yang bertanya, udah jelas. Supaya kita lanjut bahan yang terlambat minggu yang lalu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oke, makasih.